Oke teman-teman, di video kali ini saya mau nanjak di puncak Kelapa II, tepatnya di Kabupaten Bone Bolango. Kali ini kita nanjaknya hanya bertiga, sama Yahya dan Ayu. Sebenarnya kami bertiga tidak janjian untuk nanjak pada malam itu. Tepat pada pukul 11 malam, ia WhatsApp ke saya dan Yahya, ngajak nanjak ke puncak Kelapa II. Awalnya sih saya berpikir Ayu hanya bercanda saja. Ternyata tidak. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kami berdua pun setuju untuk nanjak pada malam itu. Kami pun bergegas dan segera berangkat ke rumah Ayu. Ya, jaraknya lumayan jauh sih. Dengan 1 jam perjalanan, kami pun tiba di rumahnya Ayu tepat jam 1 malam. Setelah menunggu Ayu berpamitan sama orang tuanya, kami pun berangkat. Kami pun mulai mendaki. Sebenarnya sih ada rasa takut ketika kita nanjak hanya bertiga. Tapi mau gimana lagi, inilah keputusan kami untuk nanjak bertiga. Oh iya, di puncak Kelapa II ini dikabarkan adanya mitos ketika kita nanjak memiliki niat yang tidak baik, maka selama dalam perjalanan ada-ada saja yang akan terjadi. Dan mitos itu pun sering terjadi ke para pendaki yang memiliki tujuan yang salah. Tiga 30 menit pun berlalu. Akhirnya kami sampai di puncak Kelapa II. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami bertiga di tiga double. Tunggu dulu, Jadi teman-teman semua, jadi kali ini kita nanjak di Kelapa II, tepatnya di Kabupaten Bone Bolango, di Kecamatan Suwawa, Desa Ulanta. Ya, Tepatnya di kantor bupati. Ya, dekat kantor bupati teman-teman. Kalau bisa lalat ya, Dan kali ini kita nanjaknya itu cuma bertiga. Ini sebenarnya tidak janjian. Jam 11 malam tadi mereka tiba-tiba WA di grup khususnya kita bertiga. Siapa yang WA? Itu nganjak ya. Menurut kami bertiga bahwasanya mendadak itu jauh lebih baik ketimbang kita merencanakan dari abad-abad sebelum. Ano itu ya komen. Ya jago. Oke. Doanya mama. Wih, jatuh. Kalau dehu. Kalau ini dehu, tahu bi. Iya ya, ambil ya. Ya ambil ya. Oke guys, jadi karena nestingnya jatuh di bawah, jangan ambil ya bro. Berani berbuat, berani Tanggung jawab. Di mana nih? Menurut cari bro, cari. Ini kak terus. Mana sih? Di bawah ada nggak? Ya Allah. Anak kecil. Cari bro, cari. Ini dia ada. Kenal saja. Temu. Nah, bapak panjat. Jadi kita mau minum kopi dulu ya. Kira kan pemain orang sih. Oke guys. Oke. Artinya mengakai Kita. Jadi sebenarnya kita itu bawa tenda sama peralatan yang lainnya. Cuman kita tidak pasang tenda. Kita lebih sukanya itu duduk di sini. Ya, the strike man. Biasanya di sini soalnya. Ya.
Dan ini masakannya si Ayu ini. Nice. Mungkin kali ini saya akan bertanya kepada mereka berdua ya. Jadi mungkin kan ini kan kita kenalnya belum sebulan sih. Kita sebenarnya kenal udah lama, tapi dekatnya itu waktu tanggal 1 Maret tepatnya kita pertama kali nanjak di mana? Di Akasia. Akasia. Mungkin sejauh ini kan momennya itu belum terlalu banyak, tapi ya ditanyakan saja lah. Selama bertiga itu momen yang tak terlupakan itu apa sih? Ya. Pertama yang Anda tidak pernah melupa itu pertama nanjak 3 orang. Hujanan di gunung di Bukit Akasia. Kalau Kak Idar, Kita kan pertama nanjak bertiga di situ, terus kehujanan dan jaketnya aku itu jatuh di ini. Jaketnya kan ketinggalan di luar. oh di ya benar-benar pohon. ini kejadian sangat horor ya guys, karena memang Cerita. pada malam itu kan hujan ya, hujan kayaknya masih gerimis dulu ya, gerimis lalu rintik-rintik lalu hujan deras ya seperti itu. Kemudian ini kan ceritanya kan jaketnya ini kan di pohon ya, ini pohonnya agak sedikit jauh sih. berdekatan agak sedikit berjauhan sih sama tenda kita yang kita pasang di sebelahnya. Nah tiba-tiba pas itu kan udah hujan, jadi kita tuh kayak udah lupa gitu ya, mana ya itu jaketnya di mana sih? Ternyata jaketnya di luar gitu. Jadi pas kita udah mau keluar, hujannya udah berhenti, itu kayak ya Allah lah kok jaketnya tiba-tiba, maksudnya nggak masuk akal gitu kan, jaketnya kan di atas terus langsung terbang lah, kok Tiba-tiba jatuh di atas tenda. jatuh di atas tenda gitu, tapi dalam keadaan rapi loh guys. Rapi dan jaketnya nggak basah. Nah Itu itu dia. Padahal hujan kan, hujan deras. kalau positifnya seperti apa sih? Kenapa dia langsung di tenda? Karena angin, tapi Angin. kalau nggak basah berarti Ya jaketnya ini memang Anti angin. air, anti air. Oke. Ini banyak sebenarnya sih kejadian-kejadian yang seru sebenarnya waktu kita nanjak bertiga itu. iya. Ya guys. Dari proses nanjak pas masih di bawah kita sudah hujan, gitu kan. Naiknya muntah, turunnya itu kena apa sih? Tremor. Tremor. Itu kayak jreng-jreng gitu. Tapi mungkin itu momen yang mereka berdua nggak bakalan lupa ya waktu nanjak. Tapi ini momen yang sampai sekarang kalau diingat-ingat itu kayak ya ngakak sendiri gitu loh guys. Jadi momen itu adalah Apaan sih? kita main ludo dan dia makan. Oh bener-bener. Jadi di saat itu pas hujan. Jadi pas hujan terus kita lagi main itu game Ludo. Terus yang kalah itu dia harus makan biji langsat dan itu harus digigit, nggak bisa Iya. ditelan langsung, digigit, dulu, dikunyah dikunyah dulu, diemut-emut dulu ya. terus dimakan ditelan. Dan pahitnya itu Luar biasa. benar-benar pahit. Pokoknya Tidak pahit sepahit. guys. Lebih pahit perjalanan hidup saya daripada itu. Misalnya kita berteman ini adalah benar-benar berteman tanpa melibatkan perasaan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita Ya mungkin kalaupun perasaan ya sayang iya, ada sayang sih. sayang kepada Tapi saya sahabatnya. sayangnya hanya Kak Idar, tapi dia enggak loh kayaknya. Soalnya kan dia udah punya. Ya kalau dia punya Dia udah laku guys. udah punya Dia pacar belum. dan dia juga baru putus. Tapi Jadi kenapa kita tidak melibatkan perasaan? Karena Oh, ya, kenapa mungkin jelasin. takutnya ketika kita melibatkan perasaan kita dan akan menimbulkan rasa ya seperti itu. Nantinya akan timbul skat. Teman Sebenarnya yang- tergantung diri sendiri sih. Iya. Tapi lebih asiknya memang seperti ini. Cukup saja perasaan kita sebagai sahabat. Sayang itu kepada sahabat. Itu seperti saudara kita sendiri. Jadi saya anggap ini saudara laki-laki saya dan ini adik perempuan saya. Ya, Seperti karena itu. memang kita bertiga percaya bahwasanya jodoh itu tidak bakalan kemana. Dan teman-teman, kami di sini sudah saling berbagi cerita tentang kisahnya kita masing-masing. Ketika kita ada masalah juga saling sharing. Ya curhat. walaupun memang di sebelah kanan kiri saya ini agak sedikit tertutup dengan saya, it's okay no problem. Karena bagi saya itu ya tiap orang beda prinsip pastinya. Kalau saya itu ketika saya percaya sama seseorang, apapun itu mereka harus ketahui tentang saya agar kelak nantinya itu mereka tidak menyesal, wah ternyata dia begini. Akhirnya pesan untuk mereka di sana yang bukan pesan sih sebenarnya, kata-kata tentang persahabatan seperti apa dari Kak Yaya dulu. apa ya? Maksudnya persahabatan itu harusnya seperti apa sih menurut Kak Yaya? Tanpa harus ada yang saling menjatuhkan walaupun dalam keadaan apapun. Menjatuhkan dalam keadaan apapun. Oke, itu saja. Kalau Kak Idar,
bersahabat itu tanpa harus ada persyaratannya. Seperti ya orang sahabat karena dia punya duit, orang sahabat dia karena dia orang yang tinggi, punya jabatan. Tidak seperti itu. Bersahabat dengan siapa saja tanpa harus menilai materi ataupun yang dia punya, seperti itu. Ya mungkin keren juga ya dari mereka berdua. Tapi kalau saya mungkin mereka berdua sudah mewakili kata-kata dari persahabatan. Yang jelas persahabatan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita selalu ada dalam suka maupun duka. Oke, mungkin hanya itu dari kami bertiga, tiga double ya. Nanti dah. Oke, sampai jumpa besok pagi. Hai guys, selamat pagi. Oke, selamat pagi bro. Jadi sekarang sudah jam 7 pagi dan dia masih tidur. Dia masih tidur ya. Dan kebetulan kita itu tidurnya jam 5 lewat ya. Kita tidurnya jam 5 lewat. Sudah bangun guys. Pagi ayo. Ya, Gimana nih? Ayo. Tidurnya gimana? Enak ya. Kalau mau ke Kelapa 2, di sini juga ada tempat buat kita nongkrong ya. Sudah ada tempatnya. Ada tempat duduknya sama mejanya udah ada. Bro. Selamat pagi, Bro. Lagi pun sama aku bro. Oke. Tempat buat nongkrong juga sini ada. Ya teman-teman, kita juga punya bawa tenda. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored?